ada dua variabel. Yang pre itu. Cuman tadi yang di bagian bawah itu punya aku tuh dia kurang dari 0,05 gitu loh Kak. Jadi dia nggak homogen ya. Maksudnya kamu ada dua variabel kayak gini. Iya betul. Eh, ya berarti yang satu homogen, yang satu tidak homogen. Karena kan ini berbeda ya variabelnya, jadi nggak jadi satu kesatuan. Tapi kalau sama-sama pre itu gimana Kak? Apa tetap beda? Kan variabelnya beda walaupun sama-sama pre. Oh, oke. Jadi lihat Gitu. Berarti salah satunya homogen, salah satunya enggak. mm Nah, berarti yang homogen tadi nanti lihat signifikansi to toiletnya itu dari equivariant assume. Nah, terus yang enggak homogen Iya. tadi misalkan itu nanti lihat sig to toiletnya itu dari yang equal variance not assume gitu. Bedanya itu doang. Tapi Oh, iya lihatnya Kak. di detail juga. Iya. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi? Misi Kak, mau nanya Kak. Mm-mm. Jadi itu kan semalam udah ngerjain. Dan Mm-mm. kita tuh udah tanya ke ibu. Soalnya kita bingung untuk yang uji asumsi, normalitas sama linearitas itu mau pakai data yang mana. Dan kata ibu itu Mm-mm. pakai gain score. Nah itu gimana Kak? Gain score tuh untuk yang Selisih. Jadi preposnya itu dikurangi selisih antara pos sama pre. Nah itu yang dimasukin ke uji asumsi normalitas sama linearitasnya kata ibu gitu. gain score area. Tapi untuk linearitas nggak ada loh, itu nggak pakai. Oh berarti gak usah pakai data linearitas. Mm-mm. Cukup pakai yang data pakai data yang apa tadi? Pakai yang mana? Normalitas doang kalau parent Normalitas sample. sama kalau independen. Kalau independen normalitas sama homogenitas. Oh dua itu aja berarti untuk pair sama independen tuh gak usah pakai linearitas. Emang nggak pakai kok. Kayaknya di materi ibu juga nggak pakai. Oh soalnya kalau yang laporan kemarin ada sih Kak tapi gak tahu kalau misalnya Laporan? sekarang ya Laporan yang mana? laporan-laporan sebelumnya yang ASN itu Oh, nggak tahu sih Kak kita tuh kalau buat tuh ada uji linearitas yang ANOVA table. oh, kalau misalkan kalian jadi uji asumsi itu tergantung uji hipotesis yang kalian ambil. Kalau korelasi, dia kan uji asumsinya normalitas sama linearitas. Nah, kalau misalkan ganti ke komparasi, itu nanti uji asumsinya beda-beda, bisa beda lagi. Terus nanti ke depannya kalau teman-teman ganti uji hipotesis lagi, misalkan uji analisis regresi berganda, nah nanti uji asumsinya juga beda lagi gitu. Jadi memang semua tuh beda-beda begitu, nggak sama. Oh oke Kak terima kasih Kak. Oke, untuk Z score ya, kayaknya aku belum pernah pakai Z score deh. Oh iya Kak Ah, sama ini juga. mm-mm. Jadi aku kan datanya nggak normal, jadi pakai Benar. uji Wilcoxon itu. Nah Mm-mm. kan kalau di analisis di SPSS kan ada dua tabel, berarti yang diinterpretasi dua tabel itu atau gimana Kak? Yang diuji apa tadi? Wilcoxon. Yang ada dua tabel. Iya kalau misalnya di SPSS itu muncul dua tabel. Jadi Tabel ada apa sama apa? tabelnya itu namanya ranks sama tes statistik Z sama apa nih asim gitu tulisannya. Hmm, mm-mm. Nah itu mau diinterpretasi dua-duanya atau gimana? Iya, statistiknya ada. Iya ada. Uh-uh. Iya, dua-duanya berarti. Oke. Kan sama yang parent sample test juga kan dua-duanya. Oh, oh iya ya. Oke oke Kak. Hmm, Terima kasih Kak. kalau di sini oke biasa aja ya untuk normalitasnya.
nggak pakai z-score, tapi ibu bilang pakai z-score. Jadi yang dimasukin itu bukan pre tapi gain score-nya. Jadi kalau kata ibu tuh hitung lagi, kalau pakai SPSS hitung lagi, kata ibu gitu. Hitung lagi. Jadi hitung lagi kayak selisih antara pos sama pre-nya, kata ibu gitu. Oh, selisih antara pos sama pos. Mm-mm. Jujur aku nggak tahu sih kalau yang itu caranya gimana. Soalnya ibu juga nggak ngejelasin kan ya untuk uji normalitas yang itu. Iya. Uh-uh. Jadi ya gitu, kita tanya tadi malam kayak gitu sih. Jadi buat apa namanya, buat tabel baru lagi di samping kolom tutelnya itu gimana kak? Nggak ada. Iya. Tapi langkahnya udah benar. Kamu grouping variabelnya ada gak? Ada kak, cuman dia nggak munculnya yang tutel itu. Seek to tile. Iya. Di sampingnya nggak ada. Yang munculnya cuma apa? Yang munculnya bentar kak. Ya. Soalnya panjang loh itu tabelnya itu. Tutelnya itu ada 2 kak. Jadi kan udah di grouping. Nah, side-nya itu ada 2. Itu gimana kak? Memang seatnya itu ada 2. Ada yang nggak ada tutel, ada yang tutel kan? Oh, yang one side sama two side itu ya kak? Enggak kak. Enggak. Coba share screen punyamu. Itu berbeda gak kak? Iya berbeda. Berbeda sama yang Wilcoff itu buat yang parent sample itu. Terus kan hipotesisnya tidak ada perbedaan tapi datanya normal, pokoknya asumsinya terpenuhi gitu dua-duanya. Itu lebih enak nanti. Tapi aku tidak memaksakan juga. Kayak Zia juga bisa. Jadi dia nggak normal dan aku pakai berat kosong. Untuk diuji hipotesis, semisal kurang dari 0,01 mau independen berarti ya dia tidak ada perbedaan. Ya udah, mau gimana lagi kan nggak ada perbedaan. Jadi nanti untuk interpretasinya tidak ada perbedaan gitu. Dan itu digunakan untuk uji hipotesisnya atau independent sample t-testnya gitu. Kalau sig satunya yang nggak ada two-tilet itu untuk homogen itu ya Nisa. Terus variabel satu aja ya iya, untuk data nominal sama grouping variabel itu cukup satu. Terus untuk yang variabelnya itu masih bingung dengan petunjuk tes ibu, jadi menggunakan skala variabelnya pakai 1 atau 2. 1 dari petunjuk ibu 1 itu kan dicontohinnya sama ibu di sampingnya itu buat double misal stress pre dan stress post gitu.